Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unzila bil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Sumu liru'yah wa aftaru liru'yah. Yang kita hormati Bapak Gubernur, pada sore hari ini diwakili Pak Sekda. Kita semenjak Pak Mayeldi dan Pak Sastri menjadi Sekda, Pak Gubernur sudah 2 kali hadir di sini Pak Sekda. Dan yang Pak Sekda setahu saya baru ini Pak Sastri hadir. Ya benar. Mulai dari Pak Kasino lebih banyak yang hadir baru. Dan kemudian juga yang Ketua PTA langsung baru ini. Nah, selama ini ada. Itu Pak Sekda. Ya kalau saya lupa nanti Pak Resmi, Pak Firdaus ya kan, karena kita tiap tahun hadir, saya Ketua PTA karena baru Pak silakan, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ketua PA Padang, kemudian Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia dan Umat Beragama, dan kemudian UPT Asrama Haji, kemudian Balai Diklat, keluarga sejahtera. Nah, ini keluarga sejahtera dengan ditinggalkan. Iya kan? Kemudian anggota BHR Sumatera Barat, Bapak Dr. Abdi MPD MH, Bapak Dr. Firdaus Minister Agama, Bapak Kakan Depak Kota Padang, Bapak teman saya Pak Suedi sudah duduk samping, kemudian rombongan juga Pak Fajar, kemudian Pak dari Teluk Bayu tadi ya. Alhamdulillah hadir semua. Nah, kemudian organisasi Islam se-Sumatera Barat, NU diwakili oleh Pak Sekretaris Daerah Pak Tan, kemudian Tarbiyah, Muhammadiyah, kemudian LDI, kemudian juga hadir dari kecamatan Pak Kemana? Hadir juga. Iya. Nah, Bapak dan Ibu, Kanwil 3 tahun ini melalui Pak Dison ada perubahan. Dulu mesti 2 bulan Sengarajo. Nah, sekarang sudah tahun yang ketiga diadakan sedikit diskusi, muzakarah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ditetapkan betul. Kenapa? Karena memang ada suara-suara, ada yang mengatakan tidak perlu Ru'yatul Hilal itu, sidang isbat itu. Nah, padahal ayat yang dikatakan Allah tadi, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang berhadir dan melihat bulan, bersalah. Ditambah dengan hadis sumu liru'yah wa aftaru liru'yah. Berpuasa melihat bulan dan berhari raya melihat bulan. Nah, cuma seperti yang kita sampaikan dulu, ru'yah itu ada ru'yah bil aini, ru'yah mata telanjang yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Kemudian Muawiyah Abbasiyah. Kemudian ditambah Turki Ismail yang turun. Nah, kemudian tahun 600 ditemukan teleskop. Dibantu oleh teleskop, ditemukan kamera. Kemudian baru 1900 masuk ke Indonesia bil ilmi. Itu bil ilmi dengan bil ilmi dan hisab. Makanya dia menetapkan 1938 baru mulai. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami bersama, gitu kan. Kedua-duanya itu adalah ijtihadi, metodologi. Nah, jadi bukan dijadikan akidah. Kalau dijadikan akidah masuk penjara pula orang jadi kan. Seperti kita yang lalu itu metodologi kita saja itu. Sekarang bagaimana pentingnya Ru'yatul Hilal? Setelah kita merdeka 1945, Departemen Agama didirikan 3 Januari 46. Nah, maka tahun 46 itu dibentuklah untuk menentukan hari raya haji dan hari raya fitri pada bulannya. Kemudian berlanjut tahun 52, berlanjut tahun 62, dan tahun 72 dibentuklah BHR, Badan Hisab Ru'yah se-Indonesia, yang diketuai oleh Bapak kita Sa'duddin Jambe, ahli falak dari Muhammadiyah. Itulah dia pertama. Yang mengusulkan Muhammadiyah dulu itu. Kemarin Pak Multi musuh kemudian juga dibubarkan itu kan. Musuhkan bersama ya dialah yang dulu. Makanya ditetapkanlah Pak Sa'duddin Jambe orang kita sebagai ketua BHR bersyariah di Indonesia pada masa sekarang. Dan kemudian berlanjut seperti yang saya sampaikan tadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 89 Junto Undang-Undang Nomor 3 2006 pasal 52A itu tugas Kementerian Agama itu ya menentukan Ru'yatul Hilal. Itulah dia. Jadi tidak bisa dibubarkan begitu saja. Jadi kalau itu dibubarkan ya dibubarkan Undang-Undang Nomor 749, Undang-Undang Nomor 3 2006, Junto Undang-Undang Nomor 40 2009. Ditambah lagi dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Peragama.
Jadi berkait dia itu, jadi tidak mudah. Itulah sekalian. Kenapa? Karena memang tugas yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu sangat berkaitan dengan ibadah umat Islam. Maka untuk itu, kenapa awal bulan kemarin terjadi perbedaan? Karena waktu itu hilal tidak sampai 1, bulan-bulannya 033, kemudian di Sumatera Barat 048 tidak sampai 1. Kalau sekarang 7. Makanya tadi Pak Sekda bertanya, Bang, kalau nanti tidak terlihat, insya Allah kita tetap juga besok hari raya. Karena sudah melebihi waktu sekalian. Apa yang dilebihnya? Yang ditetapkan Neomabim. Neomabim itu Malaysia, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Minimal 3. Kalau sekarang sudah 7. Iya, sudah jauh melebihi itu. Konjungsi juga 4 sekian, seharusnya minimal itu. Sudah ada persoalan. Tapi ini prosedur harus kita lalui. Yang nanti Pak Kanwil akan melaporkan kepada Kementerian Agama. Itulah Bapak sekalian. Jadi sebenarnya memang untuk kita hanya memberi penjelasan kepada masyarakat yang melalui hisab juga melalui ro'yah bil ilmi. Itu yang dilakukan dari 1938 dan Muhammadiyah itu kan. Dulu sama aja itu ru'yah juga. Nah, kemudian sudah berubah kemudian. Tapi yang bil aini itu ya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Ali itu yang melakukan. Nah, sampai Muawiyah dan Abbasiyah, sampai Turki Utsmani kan begitu kan. Nah, baru sudah tabi'in baru ditemukan ru'yah bil ilmi dengan hisab itu. Nah, tapi bukan berarti menyatakan sumul ru'yah wa afdalul ru'yah, tidak. Jadi ada yang mengatakan itu sebagai pelengkap untuk menetapkan itu. Tapi yang sidang isbah itu perlu yang pertama forum bagi ulama di Indonesia untuk menyampaikan fatwanya, pemikirannya pada sidang itu. Ada kemudian juga tadi Pak Sekda mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan yang berhak menentukan itu adalah pemerintah. Ini dikuatkan oleh fatwa Majelis Ulama nomor 2 2004. Fatwa ulama itu di Indonesia karena terjadi juga dibuatlah fatwa. Isi fatwa itu siapa yang boleh menetapkan itu? Pemerintah. Menurut 2004 itu ditetapkan itu. Nah, jadi inilah yang terjadi perbedaan-perbedaan itu. Bagi kita sekarang silakanlah ada yang bisa, silakan dengan hilal, tapi memberi penjelasan kepada masyarakat. Penjelasan itu yang tidak ada. Siap seolah-olah kita likuli hizbi bilmai belajar perlu dicari-cari yang lain untuk menguatkan pendapat kita, termasuklah pembubaran ini. Ini sebenarnya tidak pas itu. Kita memberi penjelasan kepada masyarakat. Bapak-bapak sekalian, kita lebih banyak mendengar dari Pak Swedi nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.